Salve, salve, salve. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku." Dan aku mengatakan, dengan kuasa manakah kulakukan hal-hal itu? Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berani menyuarakan kebenaran. Hari ini gereja memperingati Santo Justinus Martir. Dialah pemikir Kristiani pertama yang mencoba mendamaikan iman dengan akal budi. Ia mengajar bahwa rencana keselamatan Tuhan diwujudkan dalam Kristus, Sang Sabda atau Logos. Alasan sabda menjadi daging adalah untuk mengajarkan kebenaran dan menebus manusia dari kuasa yang jahat. Dialah penulis pertama yang membandingkan Maria dengan Hawa. Ia dengan 6 temannya dicambuk dan dipenggal sekitar tahun 165 Masehi karena menolak mempersembahkan kurban bagi dewa. Ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan di Bait Allah, para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bertanya kepadanya tentang kuasa apa yang ia pakai untuk melakukan semua hal itu. Yesus tidak segera menjawab, karena ia tahu mereka sengaja bertanya hanya untuk menjebak dia. Mereka mempunyai niat jelek untuk mengejek dan mengolok dia. Tetapi demi etika dan kesantunan, Yesus pun menjawab mereka dengan memberikan pertanyaan tentang siapa itu Yohanes Pemandi dan pelayanannya sebagai seorang pembaptis. Pertanyaan ini tampak berat untuk dijawab. Karena itu mereka pun bungkam dan tidak lagi berniat untuk bertanya lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus hendak merombak cara pandang kita yang lama,
yang selalu mementingkan kuasa dan wewenang daripada kebenaran itu sendiri. Kita diutus oleh Yesus untuk menjadi nabi di zaman ini. Beranikah kita ikut serta dalam merombak tatanan hidup masyarakat yang salah dan menyuarakan kebenaran, sekalipun itu harus menanggung resiko dipertanyakan, dilecehkan, dan bahkan digugat? Yesus telah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Semoga kita mampu seperti Yesus yang tidak gentar dan takut menjadi nabi yang dengan lantang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.